saya Fendi Kita Cahyono, NIM 241020 319. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Ia dikenal sebagai khalifah pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi, dan merupakan satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair sama binti Syahir bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Selama masa sakit Rasulullah SAW sampai menjelang wafatnya beliau, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya beliau. Setelah kematian Nabi, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah yang akhirnya menghasilkan penunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar wafat pada tanggal 20 Agustus 634 Masehi di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, merupakan sahabat Rasulullah yang dikenal karena ketangkasan dan keberaniannya. Ia selalu menyertai sang Rasul dalam misi menyebarkan agama Islam, bahkan memintanya untuk berdakwah secara terang-terangan. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah, yaitu sekitar 586 Masehi di Mekah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menggantikannya sebagai khalifah. Ia memerintah selama 10 tahun, yakni dari 634 Masehi hingga 644 Masehi. Di bawah pemerintahan beliau, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Umar melakukan ekspansi besar-besaran untuk menyebarkan agama Islam. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun di bulan Zulhijjah, yaitu tahun 644 Masehi. Ia meninggal di tangan seorang budak, yaitu bernama Abu Lu'ah. Umar ditusuk ketika sedang mengimani sholat subuh. Sebelum meninggal, Umar menunjuk 6 orang sahabatnya dan meminta mereka untuk memilih salah seorang di antaranya untuk menjadi khalifah. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Zubair bin Sa'ad, Abi Waqqas, dan Akbar Abdurrahim bin Auf. Selanjutnya saya akan menjelaskan sahabat Rasulullah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abdul Al-As bin Umayyah bin Al-Hul bin Abdul Al-Asyam bin Abdul Manaf Al-Quraisy. Jalur keturunan atau nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada sosok Abdul Manaf. Saat sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, ia menunjuk 6 orang sahabatnya sebagai panitia untuk memutuskan penggantinya sebagai khalifah. Dari panitia itu terpilihlah sosok Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga untuk menggantikan Umar. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah ketiga sekitar 12 tahun, sejak tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Salah satu kontribusi paling penting di masa Utsman bin Affan adalah meneruskan dan melengkapi pengumpulan Al-Quran hingga sempurna. Salinan-salinan Al-Quran itu dibuat dan disebarkan di wilayah-wilayah Islam pada 350 Hijriah. Karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri, rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahan khalifah ketiga. Khalifah ketiga ini ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, ia ditikam oleh salah seorang dari pengepung rumahnya itu hingga meninggal. Kematian Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan yang panjang yang sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi singkat yaitu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekaligus khalifah terakhir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan pemuda pertama dari kalangan kaum Quraisy yang masuk Islam. Ali juga menggantikan posisi Rasulullah SAW di tempat tidurnya saat Nabi Muhammad SAW hijrah. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad SAW memulai kenabiannya atau pada tahun sekitar 599 atau 600 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahnya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661, antara lain menghapus nepotisme dan memperluas pengaruh Islam ke dunia luar. Ali bin Abi Thalib wafat saat usianya menginjak 63 tahun dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarij atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu